Dunia Tiara. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk di bulan Ramadan. Buat teman-teman muslim dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Ketemu lagi sama aku di Dunia Tiara. Hari ini aku akan buat takjil yang pastinya kalian udah tahu ini apa yang ada di depan kalian. 3, 2, 1. Ya, aku punya ubi dan hari ini rencananya aku akan bikin kolak biji salak. Nah, pasti kalian mau tahu bagaimana cara buatnya dan bagaimana kolak biji salak ala Dunia Tiara. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen serta share ke seluruh media sosial yang kamu punya supaya aku lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Nah, di sini aku udah siapin bahan-bahannya, teman-teman. Jadi aku punya ubi yang sudah aku kupas sebanyak 1 kilogram. Aku sudah kupas, kemudian aku cuci bersih. Nah, di sini aku juga punya santan 1500 ml, kemudian 500 gram gula merah, dan ada tepung maizena, kemudian tepung tapioka. Jangan lupa pakai gula pasir. Sebagai penyedap rasa kita juga pakai garam. Mau tahu cara bikinnya? Jangan lupa ikutin terus step-stepnya dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Kalau udah disiapin bahan-bahannya, sekarang kita akan ngerebus ubinya. Di sini aku udah siapkan panci, air, dan aku udah nyalain kompor. Waktunya kita masukkan ubinya. Nah, Kak, ini ubinya direbus sampai berapa lama? Sampai empuk aja, say. Sampai nanti kamu tusuk pakai garpu, terus ubinya empuk, dah udah siap diangkat. Sorry. Nah, siap diangkat. Kemudian kamu haluskan, kamu tumbuk. Kamu mau pakai food processor boleh. Berhubung aku nggak punya, nanti aku akan alusin si ubinya pakai plekan. Gitu. Jadi nggak usah terpaku dengan alat-alat kalau memang nggak ada. Kita gunakan alat-alat yang ada di rumah kita aja. Jadi itu simple banget. Nah, kita tunggu sampai ubinya matang, sampai ubinya empuk, baru kita angkat. Kita nunggu proses pematangan ubinya yang lagi direbus. Aku memutuskan untuk membuat santan kentalnya terlebih dulu. Nah, di sini aku sudah siapin santan yang sebanyak 1500 ml tadi. Aku akan godok sampai santannya itu mateng dan mengental. Tapi kita nggak akan kasih tambahan apapun ya, kecuali satu. Aku akan nambahin 1 sendok garam. Ini sih optional. Kalau aku sih biar rasanya lebih gurih dan lebih mantap aja pakai garam. Tuh, aku tambahin. Nanti kita aduk-aduk. Nah, kemudian kita nyalain deh kompornya. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya api sedang aja ya, teman-teman. Supaya santannya nggak pecah. Santannya jangan kamu tinggal ngobrol, jangan kamu tinggal nenangga, tapi kamu harus fokus terhadap santan yang kamu lagi godok sambil diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Nah, sambil kita nunggu si santannya matang, jangan lupa nanti kalau sudah mulai buih-buih kecil, kamu aduk-aduk ya. Ketemu lagi. Nah, ini santannya sambil kita aduk-aduk. Kak, ngaduknya mesti kenceng apa mesti pelan, Kak? Ya, yang pasti ngaduknya tuh jangan seperti ngaduk-ngaduk perasaannya mantan gitu ya. Nah, kita ngaduknya biasa aja pokoknya. Kita aduk sampai dia mendidih. Tujuannya diaduk-aduk adalah supaya santannya nggak pecah. Kalau santannya pecah, bayangin aja kalau hati kamu yang pecah gimana. Sekarang kita siapin gula merahnya untuk nanti kita campur sama si biji salaknya. Nah, gula merahnya aku akan iris tipis-tipis supaya nanti lebih cepat larut dan lebih cepat untuk melebur, menyatu bersama air, dan kemudian dimasukkan si biji salak. Aduh, pokoknya biji salak sama kuah dari air gulanya akan terus menyatu deh, seperti aku dan sakamu. Nah, ini kita iris tipis-tipis. Kak, boleh nggak sih nggak diiris? Ya boleh aja sih, cuma akan lebih lama, sayang. Nah, jadi kenapa mesti diiris-iris? Satu, supaya gula merahnya lebih cepat larut di air, apalagi kan nanti airnya mendidih kan dimasukin. Nah, kedua, lebih cepat juga dalam proses
pemasakannya bersama si biji salak. Nah, kayak gini aja sih, simple, ngiris-ngirisnya tuh. Santan kita sekarang udah matang teman-teman. Kalau sudah matang ya kita sisihkan. Nah, ubi kita udah matang. Aku akan tes dulu ya, apakah udah empuk atau belum. Gampang banget teman-teman tuh ditusuknya ya. Tuh, saatnya kita angkat. Nah, jadi kalau udah empuk kayak gini, ubinya kita angkat deh. Kita angkat satu-satu teman-teman. Nah, ini nanti kita haluskannya. Kalau mau ditumbuk, misalnya pakai ulekan gitu, numbuknya pas panas-panas gini teman-teman, jadi lebih cepat halus gitu. Terus kak, aku capek, aku nggak mau numbuk. Boleh pakai blender juga bisa. Kayaknya aku juga mau pakai blender aja deh biar cepet gitu. Udah, kita sisihkan, airnya bisa kita buang. Ini dia ubi yang sudah, wah, ngebul banget ya teman-teman ya, masih panas banget tuh. Langsung kita haluskan. Aku akhirnya memutuskan untuk menghaluskan ubinya pakai blender aja karena ubinya banyak dan juga aku pengen cepet jadi. Nah, di sini aku udah potong-potong ubi yang tadi yang udah kita rebus, kemudian aku tambahin juga gula pasir dan aku berikan garam gitu. Jadi, dan sedikit air supaya proses penghalusannya lebih mudah. Oke, kita nyalain ya. Nah, ubi kita udah halus teman-teman. Tuh ya. Nah, bisa kita tuang. Seperti ini teman-teman. Nah, siap untuk kita tambah tepung tapioka dan juga sedikit tepung maizena. Diulenin sampai kalis, dibentuk bulat-bulat. Terus pantengin ya. Nah, ini udah aku pindahin semua ubi yang udah kita haluskan. Sekarang aku akan tambahkan tepung tapioka. Seberapa banyak yang pasti sampai dia kalis aja, kalau aku sih gitu. Aku akan tambahin dulu sedikit demi sedikit. Paling enak tuh nguleninnya sebenarnya pakai tangan. Kita tambahin dulu sedikit demi sedikit ya. Segini dulu. Kita aduk-aduk. Sampai dia kalis, bisa dibentuk teman-teman gitu. Kalau sekiranya kalian ngerasa tepungnya kurang, tambahin aja lagi, pokoknya sampai kalis, sampai dia bisa dibentuk. Kita aduk terus ya sampai kalis. Nah, jadi tadi setelah kita tambahkan tepung tapioka, aku udah cuci tangan ya kawan-kawan. Nah, ini kita ulenin sampai dia kalis seperti ini. Nah, kalau udah kalis seperti ini, kita tinggal bentuk aja teman-teman. Aku contohin ya. Nah, aku akan ngambil sedikit. Nah, ini kita bikin buletan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Sampai seperti ini, lakukan sampai adonannya habis. Baru nanti kita akan rebus di air mendidih. Aku lanjut ya. Teman-teman, biji salak yang udah kita pulung-pulung dan kita bentuk bulat-bulat siap untuk kita rebus. Bagaimana cara ngerebusnya? Gampang. Siapkan air mendidih, kemudian masukkan si biji salak ini, tunggu sampai dia matang. Cirinya apa? Mengapung. Nah, kita tiriskan deh. Udah siapin air untuk aku masak. Airnya kita tunggu sampai mendidih, kemudian baru kita akan masukkan si biji salaknya. Airnya sudah mendidih, ayo kita masukkan biji salaknya. Nah, kita masukkan satu demi satu sampai dia matang. Direbusnya sampai dia matang. Tandanya apa kak kalau dia matang? Tandanya biji salaknya mengapung.
Tuh. Pokoknya masukin ya. Ulangi sampai dia habis. Dan kalau dia udah matang, maka dia akan mengambang atau mengapung di atas air. Nah, ini artinya boleh kita angkat. Setelah diangkat, kita langsung masukkan ke dalam baskom yang sudah kita isi air. Tujuannya agar biji salaknya tidak akan lengket satu sama lain. Direndam di air. Nah, sekarang semua bahannya sudah siap. Ini dia biji salak yang tadi udah kita rebus dan sudah kita dinginkan dengan direndam air. Kemudian ada gula merahnya. Dan aku sedang merebus air untuk melarutkan gula merah. Kemudian nanti kita masukkan biji salaknya, kita tambahkan garam dan gula pasir. Dan kita akan masukkan gula merah yang sudah kita sisir halus sedikit demi sedikit ke dalam air sampai dia larut, teman-teman. Sampai dia larut. Oh iya, buat teman-teman yang punya daun pandan silahkan dipakai, atau yang punya vanili. Kebetulan aku lagi nggak ada nih pandan juga maupun vanilinya, jadi nggak apa-apa ya, aku pakai ini aja. Jangan lupa kita tambahkan gula pasir dan juga garam. Gula pasirnya itu sesuai dengan selera, karena biji salaknya aku banyak banget, jadi aku akan menambahkan segini gula pasirnya. Gitu. Oke. Kita aduk-aduk lagi. Gula pasir dan juga gula merah. Warnanya cantik banget, udah coklat. Tuh, jangan. Oh iya, dalam pemberian garam jangan terlalu banyak, karena apa? Gula merah itu biasanya memiliki sedikit rasa asin. Jadi dicobain dulu, kalian tes dulu. Kalau kiranya masih rasa asinnya kurang, maka bisa kalian tambahkan garam. Tapi kalau menurut kalian, aduh kak, aku udah cocok nih sama udah pas garamnya, ya udah nggak usah ditambahin lagi. Sekarang kita masukkan biji salaknya, teman-teman. Tuh, aku tiriskan dulu. Baru deh kita masukkan biji salaknya. Tuh, masukin semuanya sampai ini habis ya. Untuk tepung maizena dan juga tepung tapioka yang sudah dilarutkan, itu nanti kita masukkan setelah ini mendidih. Gitu. Aku lanjutin ya masukinnya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk biji salaknya supaya tidak menggumpal. Kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan larutan tepung maizena yang dicampur dengan tepung tapioka supaya lebih lembut dan juga dia mengental. Kalau sekarang kan masih cair nih. Aduk-aduk terus. Aduknya perlahan aja supaya biji salaknya tidak mudah rusak. Masukkan si larutan tepung tapioka dan juga tepung maizena tadi. Segera kita aduk, teman-teman, supaya nggak menggumpal. Kita aduk-aduk. Nah, nanti larutan ini akan memberikan efek lebih kental. Gitu. Kita tunggu sampai mendidih lagi. Teksturnya sudah lebih mengental dan siap diangkat. Kolak biji salak kita sudah jadi, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kan, sudah ada gelembung-gelembung, sudah mendidih, artinya sudah siap untuk diangkat dan sudah siap untuk disajikan sebagai menu takjil berbuka puasa. Nah, sekian dulu video dari Dunia Tiara kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Pas banget azan asar.
Dan jangan lupa untuk share ke seluruh media sosial yang kamu punya supaya aku lebih semangat untuk membuat konten yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi di resep-resep dan masak-masak berikutnya. Komen di bawah ya, mau dimasakin apa lagi untuk menu berbuka puasanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Bye. Nah, ini dia teman-teman, kolak biji salak. Buat kalian yang pengen coba resep ini di rumah, silahkan sebagai menu berbuka puasa. Nah, jangan lupa ya, buat kamu yang suka sama video ini, untuk di subscribe, like, dan juga komen, serta share ke seluruh media sosial yang kamu punya, supaya aku lebih semangat untuk membuat konten yang bermanfaat. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa. Bye.